pasal 3, di mana dalam hakim menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri yang menyalahgunakan kewenangan yang merugikan kerugian keuangan negara secara bersama-sama dengan predikat pelaku utama. Sekali lagi, dengan predikat secara bersama-sama sebagai pelaku utama. Perlu kami jelaskan kepada teman-teman sekalian bahwa putusan ini sangat inherent atau sejalan dan relevan dengan apa yang telah kami dakwakan sebelumnya dan termasuk dengan fakta-fakta di persidangan yang telah kami sampaikan, terutama fakta-fakta persidangan yang telah kami sampaikan lewat keterangan saksi, ahli, dokumen, dan bukti-bukti elektronik lainnya. Dan ini sudah sangat sejalan dan inherent dengan putusan pengadilan. Kemudian, kemarin kami sempat dituduh, mari kita tepis anggapan bahwa kejaksaan melakukan proses kriminalisasi terhadap kebijakan. Perlu kami tegaskan di sini bahwa hakim telah membuktikan, majelis hakim telah membuktikan bahwa kita tidak pernah melakukan kriminalisasi dan atas kebijakan. Yang kita lakukan adalah murni penegakan hukum. Tidak mungkin kita sesama anak bangsa, kami jaksa telah disumpah jabatan untuk melakukan profesionalisme dalam penanganan perkara. Sehingga tidak mungkin kita akan melakukan proses kriminalisasi dalam perkara ini. Teman-teman sekalian, perlu kami jelaskan, proses penetapan tersangka, proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan yang ada di kejaksaan begitu sangat dinamis, begitu sangat kuat analisanya, sehingga kami kejaksaan tidak pernah akan mungkin mengkriminalisasikan sesama anak bangsa. Kemudian, atas putusan ini, teman-teman, atas putusan ini bukan terkait siapa yang kalah. Ini bukan terkait siapa yang menang. Tidak ada sama sekali. Ini bukan menang atau kalah. Tapi pada hari ini, hukum telah ditegakkan. Keadilan telah ditegakkan. Terdakwa telah mendapatkan keadilan. Warga masyarakat telah mendapatkan keadilan. Anak-anak sekolah yang hak-haknya dirampas, yang dimana tidak mendapatkan pemerataan pendidikan digitalisasi di seluruh Indonesia, telah mendapatkan keadilan. Anak-anak sekolah seluruh Indonesia yang datanya diambil, identitasnya diambil, disimpan dalam satu lembaga tertentu, hari ini telah mendapatkan keadilan. Inilah keadilan yang sebenarnya. Kami penuntut umum melupakan segala hinaan, cacian, makian, cemooh, ancaman yang disampaikan di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Namun kami menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim pada hari ini. Untuk itu, kami mengajak kepada teman-teman sekalian, kepada seluruh warga masyarakat Indonesia untuk menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim pada hari ini. Demikian dan sekian. Terima kasih. Ya? Cukup ya. Ya, seperti kemudian tadi sudah disampaikan pemirsa dalam sidang vonis kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022 dengan terdakwa Nadiem Makarim. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Nadiem berupa hukuman kurungan 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar dan membayar uang pengganti 809 miliar rupiah atau penjara 5 tahun. Dan pasca vonis belum ada kemudian statement ataupun pernyataan ataupun reaksi dari pihak Nadiem sendiri mengenai keputusan hakim. Apakah kemudian menerima
mempertimbangkan ataupun akan mengajukan banding. Ya, Nadiem Makarim merupakan salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Korupsi diduga diantaranya dilakukan dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM untuk tahun anggaran 2020, 2021 dan 2022 yang tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan. Perbuatan pendiri salah satu perusahaan teknologi itu didakwa dilakukan bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab. Semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya, karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah. Tetapi kebenaran keluar dari satu hakim yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat. Saya divonis secara praktis 15 tahun. Karena saya dituntut uang pengganti 809 miliar yang saya tidak punya. Mereka tahu itu. Dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat, saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Itu artinya saya divonis 15 tahun. 809 miliar itu tidak pernah menyentuh saya sekalipun. Sudah dibuktikan dengan dokumen, dengan saksi bahwa uang itu tidak pernah keluar dari rekening PT Akap, yaitu Gotoh. Tidak satupun uang itu saya dapatkan, saya terima. Dan uang itu uangnya PT Akap dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google maupun kasus Chromebook. Bayangkan, tapi saya ditanggung beban untuk membayar balik itu. Saya sudah tidak tahu apa kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan perasaan saya pada hari ini. Belum pernah ada kasus di mana jutaan orang menyimak setiap fakta persidangan. Jarang sekali ada kasus di mana tokoh-tokoh anti korupsi semua serentak menyebut bahwa ini tidak ada unsur korupsinya. Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan
ketua tim perumus undang-undang tipikor membilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, di mana saya bisa mendapatkan keadilan. Harapan saya satu-satunya adalah kepada masyarakat Indonesia. Harapan saya satu-satunya adalah kepada setiap orang yang masih percaya kebenaran ada artinya dalam negara ini. Saya telah berjuang selama 1 tahun ini untuk membuka semua kejujuran yang telah kami lakukan. Semua niat baik yang telah saya dan tim saya lakukan di masa kementerian sudah kita jelaskan. Tapi seolah-olah tidak ada artinya. Mana keadilan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk berjuang demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti. Mohon doa, mohon dukungan, mohon suara Anda, dan mohon keberanian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyaksikan pengadilan proses putusan terhadap Nadiem Anwar Makarim. Saya percaya bahwa putusan ini bukan cerminan penegakan hukum dan sistem pengadilan di Indonesia. Jangan sampai keagungan pengadilan dan hukum di Indonesia dikotori oleh ulah dari beberapa oknum saja. Jelas dari apa yang kita saksikan tadi, banyak sekali keanehan yang dipertontonkan. Beberapa kali di dalam proses pembelaan kami sudah menyampaikan alat-alat bukti yang kemudian tadi secara jelas diingkari keberadaan bukti tersebut, yang apabila alat bukti tersebut dijadikan pertimbangan maka tidak akan ada putusan terhadap Nadiem Anwar Makarim yang menyatakan Anwar Nadiem Makarim bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Tapi dengan sengaja alat bukti tersebut tidak mau dipertimbangkan dengan alasan tidak pernah diperlihatkan di dalam pengadilan. Kita bisa putar di dalam proses persidangan, ada rekamannya, semua alat bukti itu ada. Dan terhadap tindakan ini maka kita akan menempuh jalur hukum sesuai dengan apa yang diatur di dalam perundang-undangan mengenai adanya obstruction of justice, menghalang-halangi keadilan. Jadi kami akan melakukan tindakan hukum tersebut. Yang kedua, jelas tadi kami tidak diberikan pertimbangan untuk merespon putusan sebagaimana di dalam proses persidangan yang biasa.
kita tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan banding di dalam persidangan. Ini juga sesuatu yang perlu dicatat. Tetapi percayalah, ini bukan potret penegakan hukum di Indonesia yang sebenarnya. Ini hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Jadi tetap percayalah kepada penegakan hukum di Indonesia, karena kita akan proses, kita akan lakukan respon terhadap putusan ini, kita akan ajukan banding, dan kita akan lakukan tindakan hukum yang seharusnya untuk menegakkan keadilan, untuk melawan tindakan-tindakan yang merintangi keadilan, karena kita diberikan hak oleh undang-undang untuk mempertahankan keadilan, mengungkapkan kebenaran. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kawan-kawan. Pertama-tama kami mengapresiasi untuk Hakim Andi Saputra, karena tadi secara cerdas dan jelas beliau menyampaikan dissenting opinion yang betul-betul masuk di akal sehat. Masuk di akal sehat. Kita apresiasi hakim seperti Andi Saputra, dan semoga hakim-hakim seperti ini bisa banyak ke depannya. Kawan-kawan sekalian, perlu diketahui bahwa tadi ada dua dakwaan pokok, dakwaan primer dan dakwaan subsidiar. Untuk dakwaan primer tadi dinyatakan tidak bersalah, tidak terbukti, sedangkan dakwaan subsidiar dinyatakan terbukti. Nah, di dakwaan subsidiar dinyatakan terbukti karena menurut hakim ada kepentingan Pak Nadiem selaku terdakwa dengan pihak Google. Padahal perlu diingat, sejak awal di persidangan ini kita sudah menunjukkan fakta-fakta tidak ada kepentingan tersebut. Dengan apa? Dengan niat baik kita menghadirkan saksi dari Google. Bahkan kalau dikatakan ini adalah kepentingan, seharusnya Google sudah dari awal sebagai saksi oleh jaksa, tapi tidak pernah dihadirkan. Malah kami yang menghadirkan, dan Google sudah menjelaskan semua itu adalah semua proses bisnis yang biasa. Tadi Hakim Andi Saputra juga sudah menjelaskan seperti itu. Perlu jadi garis bawah, ini akan jadi presiden jelek buat negara kita kepada menteri-menteri yang swasta. Ini yang ingat ya, akan jadi presiden jelek bagi menteri-menteri yang swasta. Kalau Anda nanti sebagai pengusaha atau sebagai pihak swasta yang tiba-tiba jadi menteri, jangan coba-coba Anda melakukan kegiatan yang ada kaitan-kaitan dengan masa lalu Anda. Maka akan kena pidana. Ini jeleknya putusan ini. Jadi putusan ini tidak hanya terkena kepada Pak Nadiem, tapi akan terkena kepada menteri-menteri yang sekarang lagi menjabat. Ini akan jadi presiden yang jelek. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sudah disampaikan oleh Pak Dodi, kami sudah mengulangi berkali-kali, jangan sembunyikan fakta-fakta persidangan, karena kami punya bukti-buktinya. Tadi hakim dengan terang benderang mengatakan bahwa buktinya tidak ada. Loh, selama ini sidang dia kemana? Apa mereka tidur? Bukti bahwa adanya surat jaminan mutlak disampaikan secara tegas oleh Ketua LKPP, dan semua vendor-vendor itu mengatakan dalam persidangan ini. Dan ketika kami mintakan bukti itu, jaksa, karena ini bukti dipegang oleh jaksa, jaksa mengatakan entar sok, sampai akhir persidangan dia tidak serahkan bukti itu. Berarti kan salahnya ini siapa? Siapa yang menyembunyikan bukti? Tapi bahwa surat jaminan itu ada, sudah dikatakan oleh saksi yang hadir di persidangan. Jadi ini betul-betul merupakan manipulasi terhadap fakta persidangan. Begitupun dengan tadi yang disampaikan tentang uang pengganti. Ini betul-betul tidak masuk di akal. Karena dalam satu sisi, hakim mengatakan bahwa tidak ada aliran dana ke Nadiem. Begitupun hakim yang dissenting opinion, tidak ada yang mengatakan aliran dana. Bagaimana orang yang tidak ada aliran dana, tidak dapat keuntungan apa-apa, harus kena uang pengganti? Ini betul-betul tidak masuk di akal. Nah, terakhir kami sampaikan bahwa berapa kegiatan-kegiatan yang merupakan petunjuk niat baik dari Nadiem. Misalnya contoh, dia mengangkat ahli-ahli sebagai tim ahli untuk percepatan, karena pada waktu itu COVID perlu adanya ahli-ahli. Itu dianggap sebagai niat jahat oleh hakim. Bayangkan, ini fatal buat akibatnya ya. Jadi ke depan, kalau pemerintahan saat ini mengangkat tim-tim ahli, maka tunggulah.
putusan ini akan digunakan kepada pejabat-pejabat yang sekarang. Itu bahaya sekali. Lalu Nadiem juga punya niat baik, karena kekurangan membayar untuk negara tidak mampu membayar secara cocok kepada ahli-ahli tersebut, dia mengeluarkan dana-dana pribadinya. Itu juga dianggap niat jahat. Ini betul-betul fatal cara pemikiran seperti ini. Nah, jadi kalau dikatakan tadi oleh rekan jaksa penuntut umum tidak ada kriminalisasi, inilah bentuk kriminalisasi itu. Inilah bentuk kriminalisasi yang nyata-nyata ada. Oleh karena itu, secara tegas kami akan mengambil tindakan hukum. Selain daripada banding, kami akan membuat laporan kepada Komisi Yudisial dan kepada penegak hukum lainnya untuk melaporkan hakim ini. Terima kasih. Saya ingin hanya menutup preskon ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari dalam hati saya. Yang pertama, kepada istri saya yang telah memikul beban terbesar dari seluruh kejadian ini. Terima kasih Franka untuk segala-galanya. Untuk keluarga saya, terima kasih selalu berada di sisi saya. Untuk penasehat hukum saya yang pagi siang malam tidak pernah ada letihnya memperjuangkan kebenaran. Untuk para ojol di seluruh Indonesia, terima kasih. Kami bersamamu. Salam satu aspal. Untuk para guru-guru se-Indonesia, saya juga ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena berkat Anda dan suara Anda, kenyataan di lapangan mengenai pemanfaatan Chromebook maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan digitalisasi pendidikan terbuka. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada semua tokoh-tokoh masyarakat, semua pakar hukum, semua pegiat anti korupsi, dan semua teman-teman yang telah bersuara, berani bersuara di situ. Tim media yang luar biasa, teman-teman rekan media yang hadir di sini, yang saya bisa melihat dari muka-muka teman-teman bahwa kasus ini udah bukan mengenai saya lagi. Kasus ini menyentuh hati semua orang, karena yang dipertaruhkan adalah masa depan negara kita. Itu. Sekali lagi terima kasih. Saya akan terus berjuang, tapi saya harap teman-teman juga akan terus berjuang. Terima kasih. Ya, pemirsa, baru saja kita simak pernyataan dari Nadiem Makarim dan juga penasihat hukum terkait dengan keputusan yang sudah disampaikan di persidangan ataupun sidang vonis hari ini, dan Nadiem menyatakan akan mengajukan banding. Dan pemirsa, demikian breaking news. Saksikan perkembangan selanjutnya di seluruh program berita di AINUS. Saya Wiki Adian, terima kasih, sampai jumpa. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines.
Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Dia salah mengira lawannya sehingga apa yang dia kerjakan sekarang menjadi overstretching. Yang kita nonaktifkan itu kita berikan waktu untuk reaktivasi. Jadi dunia udah tahu dia bisa cawe-cawe menentukan. Dan mensejahterakan umat, haram hukumnya meminta-minta apalagi memaksa. Jangan lewatkan One on One Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Memang ada krisis global. Oke. Memang pasca abad 20, kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Ya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Lelaki itu gak banyak yang buat cerita ya? Iya, udah tuh nangis, tapi abis itu udah. Udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. Yang utama ya, body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin, ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Jadi menyesuaikan dengan harga pasar. Kita serahkan pada aparat penegak hukum. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Juga kan Tindakan yang tidak bisa diterima. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Klarifikasi resmi kepada publik. Jangan lewatkan Inside Story. Minggu pukul 7 malam di Sindo News TV. Pemirsa, ribuan relawan SPPG di Kabupaten Tangerang, Banten dan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menggelar aksi mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG. Sambil membawa spanduk, para relawan dapur SPPG menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Tangerang, Banten. Mereka mendesak Pemkab Tangerang untuk menyuarakan aspirasi para peserta unjuk rasa ke pemerintah pusat. Masa mengaku selain berdampak positif bagi para penerima, keberadaan dapur MBG di daerah juga telah membuka ribuan lapangan pekerjaan. Di Kabupaten Tangerang sendiri terdapat lebih dari 50 dapur SPPG yang menangani 150.000 penerima manfaat dan mempekerjakan 1.500 orang. Sementara itu, Bupati Tangerang berjanji akan membantu menyampaikan aspirasi relawan kepada pemerintah pusat. Jadi kita ketahui program mulia Bapak Presiden Prabowo ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat bahwa makan bergizi gratis itu sangat berdampak pada anak-anak, ibu hamil, serta lansia. Karena
peningkatan kualitas gizi di Indonesia ini sangat diperlukan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Menyampaikan hal yang sama. Tetapi menurut kami boleh-boleh saja, sah-sah saja diusulkan, asalkan tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab bersama termasuk mereka-mereka juga. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan emak-emak menggelar aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Sidoarjo. Warga yang datang dari 18 kecamatan di Sidoarjo ini menyampaikan aspirasi mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam aksi itu, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Sidoarjo yang menemui pendemo menjanjikan akan menyampaikan aspirasi warga ke Presiden Prabowo. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Roy Suryo meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus penangkapannya tidak sah dan melawan hukum. Roy nanti akan memutar rekaman video penangkapannya di ruang sidang. Tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Tersangka kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya penangkapannya. Sidang perdana pra-peradilan Senin pagi membacakan 4 permohonan Roy Suryo, yaitu menguji keabsahan penangkapan, upaya penahanan, penggeledahan serta status pencekalan Roy Suryo. Roy Suryo sebagai pemohon menilai penangkapan, penahanan, dan penggeledahannya melanggar hak asasi manusia serta melanggar hukum. Saat ada upaya paksa penangkapannya, Roy menyebut tidak adanya penetapan dari pengadilan, tidak ada RT RW serta tidak sesuai dengan KUHP baru. Pelanggaran yang sangat fatal. Kalau ada upaya paksa untuk pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku ya atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT RW setempat. Ini sama sekali nggak ada. Sudah confirm RT RW setempat tidak mengetahui ada peristiwa itu. Dan bahkan saya sudah mengantisipasi andai kata tiba-tiba ada upaya untuk melakukan backdate. Jadi mereka dikirimi surat kemudian ditanggal mundur. Ya, sudah. Mereka sudah bilang RT RW-nya nggak akan dan tidak akan mau menandatangani backdate-nya. Yang kedua adalah soal satpam. Ya, satpam betul memang satpam diajak, tapi satpam ada 2 satpam yang digelandang ke rumah saya, digelandang. Ya, jadi artinya hanya ditunjuk surat kemudian diajak dan satpam itu sangat sopan, tidak masuk ke dalam rumah. Hanya di luar dan kemudian mereka lah yang sebenarnya minta izin. Tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Roy Suryo juga akan membuka rekaman video penangkapannya di sidang pra-peradilan. Kami akan minta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kami fasilitas berupa layar, sehingga video-video yang menggambarkan proses penangkapan, penahanan, terutama penangkapan di rumah kediamannya Mas Roy, itu akhirnya nanti kami buka kepada publik. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya Jumat 19 Juni. Namun kondisi kesehatan keduanya menurun dan sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kejaksaan pun mengabulkan penangguhan penahanan Roy Suryo atas jaminan keluarga. Sementara itu, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang akan dilaksanakan selama 7 hari kerja. Besok rencananya Polda Metro Jaya sebagai termohon akan memberikan jawaban di sidang pra-peradilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, respons Yenipar menyebut sidang pra-peradilan Roy Suryo untuk mengulur sidang fitnah ijazah. Tudingan respon ditangkis Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy Suryo, dan menyebut sidang memang baru bisa dimulai jika pra-peradilan sudah selesai. Tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo telah jalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak terima telah ditangkap, digeledah hingga ditahan, mantan Menpora ini menggugat Polda Metro Jaya. Tindakan Roy Suryo pilih jalur sidang pra-peradilan diprotes mantan tersangka fitnah ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, dan pengacaranya Jahmada Girsang. Keduanya menyebut tindakan Roy hanya akal bulus saja untuk mengulur waktu demi menghindari persidangan kasus fitnah ijazah. Setelah pra-peradilan ini, pra-peradilan lagi, yang lain. Bagaimana ini perpanjangan nanti kalau mereka pra-peradilan lagi hanya untuk mengulur-ngulur, ya, sehingga sidang pokok perkara nanti tidak jadi-jadi. Itu menandakan bahwa mereka menghadapi sidang pidananya tidak percaya diri. Kalau tadi dikatakan 99,9% itu ijazah
Pak Jokowi palsu menurut Roy Suryo. Kalau saya katakan 99,9% praktik mereka kalah. Protes Rismond dan pengacaranya ditangkis kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sengaji. Menurut Ghafur, sesuai ketentuan hukum, persidangan kasus fitnah ijazah baru bisa dimulai jika peradilan sudah selesai. Kami tidak mengulur-ngulur waktu untuk proses pemeriksa atau proses persidangan pokok perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami tidak mengulur waktu karena memang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan pasal 163 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra-peradilan maka harus menunggu putusan pra-peradilan. Jadi memang ketentuan hukum acara pidananya begitu. Ini hukum negara yang saat ini berlaku dan ini adalah hukum acara pidana terbaru sehingga saya kira semua orang harus menghormati. Jumat 19 Juni, dua tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa, ditangkap Polda Metro Jaya. Roy berdalih penangkapan dirinya melanggar prosedur, bahkan menurutnya mirip menangkap teroris. Tak terima, Roy ajukan sidang pra-peradilan penuntut Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa